Selamat pagi, apa kabar? Siap. Wah, ini luar biasa ini. Kita buka dengan Tapera dulu deh. Tapera, ini lagi rame banget. Itu gimana ceritanya dari perspektif Bung Jumhur? Saya rasa sih ini ada bentuk kefrustrasian dari pemerintah untuk bisa mendapatkan uang, mengisi kebolongan-kebolongan APBN yang memang duit udah susah gitu. Karena kan nggak kreatif. Dan uang-uang yang harusnya bisa masuk ke APBN justru kan kalau mau jujur kita lihat itu kan banyak yang bocor gitu ya, dalam pengertian harusnya masuk nggak masuk, misalnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan sebagainya lah, mungkin juga pajak ya, dan sebagainya. Akhirnya dia cari-cari yang paling gampang bikin peraturan orang wajib 3% mengiur ya kepada satu badan, namanya badan Tapera itu. Tapera. Oh. Nah lu ngerinya ini Pak, ini kan kalau saya hitung-hitung kira-kira tuh bisa sekitar ya antara 80 sampai 100 triliun uang terkumpul setiap tahun. Ya itu kalau orang mengiur dia baru bisa lihat atau bisa tahu lah persis uang, bisa nyentuh lah tepatnya uang itu setelah dia umur 58. Oh, sebelum itu dia nggak boleh? Nggak bisa, nggak boleh ngapa-ngapain kira-kira gitu. Jadi dengan tabungan itu dia tetap aja nggak punya perumahan? Nggak punya, dan itu perumahan itu nggak jelas juga perumahan yang dimaksud perumahan apa, punya siapa dan kepada siapa itu nggak akan, dan memang dana segitu tidak akan bisa dapat rumah. Tidak bisa dapat rumah. Lo hitung aja kalau orang gaji 5 juta, katakan 120.000 sebulan, setahun 1,3 1,4 juta. 10 tahun 14 juta, ya kan? Terus berapa? 5 tahun apa? Lo kali aja, ketemu angka 50 juta. 50 tahun, 30 tahun yang akan datang baru dapat angka 40 juta. Lo gimana caranya lo bisa dapat rumah? Saat itu rumah paling murah mungkin udah 300 juta. Memang tujuannya bukan untuk itu. Oke. Nah sekarang saya loncat gini deh. Di konstitusi itu kan ada hak warga negara terhadap tempat tinggal yang layak, gitu, tempat tinggal yang layak. Ini hubungannya ada nggak Tapera ini dengan itu? Ya gini, kalau memang punya tempat tinggal layak, negara bisa memfasilitasi dong. Sekarang kita udah mulai kan ada rumah bersubsidi, itu bagus. Kemudian bisa juga memerintahkan kepada pemda-pemda, mungkin impres kayak apa, memastikan ada tanah-tanah murah yang kemudian bisa dipakai untuk perumahan buruh, perumahan rakyat dan sebagainya. Itu sebetulnya kan bisa. Jadi jangan dilempar ke pasar gitu aja. Kalau negara mau intervensi boleh dong. Nah ini kan ternyata kan sumir lah yang dilakukan untuk fasilitas. Kemudian teknologi perumahan sendiri. Mungkin bisa diciptakan ada riset, ada apa yang bahan-bahannya lebih murah apa semua kan sebetulnya bisa gitu. Kalau ada niat. Oke. Nah ini gue nggak lihat itu. Itu ada implikasinya nggak Tapera nanti dengan UMR dan sebagainya? Yang jelas dia diambil di batas UMR kan. Nah, UMR Indonesia itu kecil dan itu ketat sekali. Jadi sangat sensitif terhadap perubahan pemotongan dan sebagainya. Jadi kalau itu diambil lagi, sebentar dia udah dipotong banyak kan untuk BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan, ada beberapa jenis ya kan. Macam-macam lah, ada PPH pajak kan. Iya. Jadi potongannya udah banyak, sekitar hampir 20% lah kira-kira gitu. Nah sekarang dipotong lagi gitu. Nah terus yang tersisa apa? Dampaknya ya daya beli anjlok. Nah kalau daya beli anjlok rusak semua. Tapi ada yang menarik Bung. Saya baca ya sepintas ketentuannya. Yang kena Tapera itu kan adalah yang minimal UMR. Ya, UMR ya. Emang orang sekarang masih boleh kerja di bawah UMR? Ini ada formal sektor, ada informal sektor. Nah yang di bawah UMR pasti informal sektor. Jadi orang mohon maaf, misalnya di kaki 5, kan ada yang ngelayanin 3-2 orang. Nah itu dia pekerja, tapi biasanya di bawah UMR gitu. Karena dia sektor informal. Tapi begitu dia masuk formal, dia harus mengikuti ini. Nah berarti yang dibilang informal itu apa sih sebetulnya? Di luar perusahaan atau apa? Enggak, yang informal tuh yang tidak ada hitam di atas putih dalam kontrak kerjanya. Jadi lalu misalnya dagang ini lu bawa saudara dari kampung, ikut masak, ikut apa, nah itu informal kayak gitu. Petani-petani yang usia kerja dia macul, nah itu informal. Nah yang formal itu di perusahaan atau badan usaha yang tercatat resmi formal dan ada kontrak. Entah kontrak setahun, 6 bulan, 3 bulan, 5 tahun atau pegawai tetap, itu disebut formal. Yang Bung Jumhur urus? Yang formal dong. Formal. Informalnya gimana enggak? Yang utama yang formal. Yang informal ya
ada pekerjaan lain sebetulnya, ini tugas besar lagi gitu. Oh, oke. Tapi sementara ini kita ngurus yang formal pun berat juga gitu. Berat juga, Tapi ya. semua intinya kita concern lah intinya. Salah satu kita kan ingin mentransformasi dari perusahaan informal menjadi formal agar tenaga kerjanya bisa keangkat gitu. Salah satu kampanye kita juga gitu. Transportasi daring itu termasuk apa? Nah ini bos, ini yang nggak jelas. Dia disebut mitra, disebut tenaga kerja juga bukan, karena dia bermitra, ada kontrak bisnis. Tapi intinya beginilah, ketika ada, kalau saya melihat ya, transportasi daring ini termasuk yang ya banyak lah ya, itu adalah satu bentuk eksploitasi di era 5.0 yang begitu dahsyat bentuk eksploitasinya. Ini sama dengan awal berkembangnya kapitalisme di Eropa. Oke. Jadi negara nggak intervensi terhadap. Dulu kan juga gitu bos. Tahun 1800 1900 kan, waduh, yang namanya buruh tuh dihabisin betul sama kapitalis kan. Kata negara pada saat itu, lah itu kan private to private, saya nggak bisa ikut campur kira-kira gitu. Tapi akhirnya waktu peradaban berubah, akhirnya intervensi luar biasa. Bahkan sekarang luar biasa. Ada peraturan perburuhan, undang-undang, menteri perburuhan, apa yang memang akhirnya untuk melindungi dua privat yang bersekutu ini. Nah di daring ini belum ada bos. Yang negara itu, jadi negara betul-betul nggak intervensi terhadap hubungan mereka. Ternyata terjadi eksploitasi yang luar biasa. Wah, kerja 16 jam, ngantongin. Jadi jam kerja nggak diatur. Orang sekarang tiap ini sering kecelakaan, meninggal, mungkin dia ngantuk. Asuransi segala macam nggak ada. Itu jasa raharja segala juga nggak masuk. bisa terlibat Nggak, ya. karena dia. Nah ini menarik nih. Bahkan dalam undang-undang lalu lintas, motor roda kendaraan roda dua itu bukan alat transportasi. Jadi kalau mau jujur itu semua ilegal. Negara ini buat saya sih jujur ya sinting bos. Gitu ya. Iya kalau mau jujur, lu bisa menikmati ratusan triliun ada revenue dalam kegiatan itu gitu ya. Tapi prosesnya itu ilegal. I see. Undang-undang lalu lintas belum berubah. Belum diganti itu. Iya kan kalau itu berubah maka jasa raharja bisa masuk. Iya. Perlindungan bisa lebih baik. Ini pun nggak dirubah. Harusnya kalau bikin perpu, itulah dulu perpu ganti pasal itu aja deh, pasal roda 2 adalah alat transportasi. Sehingga semua hak-hak kendaraan transport alat transportasi umum ya bisa berlaku termasuk. Dan ngaco-ngaco bos. Udah nggak ngerti lagi gue. Oke lah kalau soal informal dan formalnya itu dalam konteks itu. Iya. Tapi kan sebetulnya itu hak daripada setiap warga negara untuk mendapatkan kelayakan kerja lah ya, jam kerja lah maksud saya jam kerja lah. Kita tahu lah kalau orang bekerja berlebihan kan nggak sehat ya. Sehat. Besok ujungnya kan kalau sakit yang nanggung negara juga. Betul. Nah ini kenapa nggak jadi pintu masuk, Bung Jumhur? Ya pintu kita udah masuk semua lah pokoknya. Intinya mereka harus mendapat perlindungan dari peraturan yang diterbitkan. Tapi kan nggak ada peraturan. Jadi gini bos ya, rezim sekarang ini tidak berbasis ilmu pengetahuan dan sains dan ilmu pengetahuan dalam mengambil keputusan. Oh, jadi? Iya, jadi berbasis apa dia? Bisik-bisik. Bisik-bisik dan kepentingan. Oke. Mohon maaf ya, mungkin lo orang planologi nih. Gue belum pernah tuh dengar ada bicara soal IKN. Begitu terpilih Oktober 2019, dia mengumumkan mau bikin IKN. Bahkan dalam kampanyenya aja nggak ada IKN, nggak pernah ada dalam. Tiba-tiba bikin IKN. Itu kayak orang baru bangun tidur, oh ini IKN, atau ada titipan yang luar biasa. Dan banyak sekali yang peraturan seperti itu. Nah Tapera ini feeling saya juga main-mainnya kayak begitu. Oke. Nah yang menarik itu adalah mungkin saya salah ya, tetapi banyak kalangan akademisi juga tidak banyak memberikan pandangan-pandangan kritis terhadap ide-ide yang out of the box kalau kita bilang gitu ya. Kan gini Om, karena dia anti knowledge dan science, sehebat apapun orang memberikan masukan, nggak ada gunanya angin lalu. Oke. Baru zaman sekarang ada profesor-profesor protes secara masif kan. Tapi nggak malu juga tuh. Nggak malu juga. Untuk bidang apapun gitu. Bukan soal pemilu aja. Banyak orang pinter yang ngasih masukan ini. Nggak direken, gue maunya ini, lu mau apa gitu. Dan kita tahu ininya itu adalah ngegarong. Iya. Nah
sekarang kita kembali ke tapera ya, Bung Jumhur. Siap. Menurut Bung ini kira-kira seperti apa nih ke depannya? Menurut saya sih Apa sekarang tetap dieksekusi? enggak, teman-teman di buruh aja ya, teman-teman di buruh itu mereka lagi konsolidasi. Ini akan harus terjadi satu gerakan yang sifatnya tuntas gitu. Nah, ini nggak boleh dilakukan. Nah ini sekarang sedang, karena mereka udah berat lah. Ini kan interest group ya. Iya, Dan memang demokrasi itu salah satu basis utama dalam demokrasi interest group. Ya lo nggak ikut politik tapi lo interest group. Gitu. Nah ini ngaco. Maka dia lingkungan hidup kan interest group kan. Teman-teman kayak gitu. Jadi ini karena buruh mungkin punya masa aksi gitu kan. Maka masa aksi ini sedang berkonsolidasi di semua tempat. Dan ya saya sih dengar pengusaha juga nggak setuju kan. Betul. Pengusaha marah juga tuh. Sekarang nih asosiasi pengusaha sama buruh kompak gitu loh. Nggak suka sama peraturan ini. Kan ngaco. Masa dua stakeholder utama dia yang mengiur, dua-duanya mengiur, nggak setuju lo bikin lo apa gitu loh. Iya. Jadi aneh lah. Jadi hampir sama ya seperti IKN ya. Tapi tidak juga ya. Sebetulnya ini sudah dari dulu, cuman tidak pernah diratifikasi. PNS kan dulu kan bertarung. Jadi ya kalau PNS kan gaji dari dia juga. Negara yang menggaji orang-orang itu ya. Dia lebih punya otoritas lah. Tunggu saya gaji ya kan. Sekarang saya bikin peraturan ini ya. Itu cerita lain dong gitu. Ya, ini kan enggak, ini yang gaji bukan lo, yang nyariin kerjaan bukan lo, kira-kira lu menang ngambil duit gua gitu loh. Ya, dan manfaat langsungnya itu loh bos. Nah ini yang saya nggak suka presiden membandingkan BPJS Kesehatan dengan BP Tapera. Oh ini kan jauh panggang dari api. Oh beda. Beda dong. Brother suruh ngiur BPJS. Ya, baru 2 minggu 3 minggu ngiur. Sakit. Ratusan juta dibiayain. Gitu. Kalau Tapera bukannya besok dapat rumah? 38 tahun lu nggak boleh nyentuh duit itu. Rumahnya kapan dapat? Nggak ada rumah, nggak ada perjanjian lu bisa dapat rumah, nggak ada. Oh nggak ada itu? Nggak ada. Oh itu sama dengan malak dong. Malak makanya ini ngaco. Nah itu katanya itu bisa membantu apa pengadaan ini konstruksi apa macam-macam lah. Tapi itu jadi bisa jadi duit itu dipakai untuk apa namanya kelas menengah, jangan-jangan bukan buat rakyat jelata gitu loh. Jadi beda banget. Beda ya. Dan itu bukan untuk bikin rumah ya sekali lagi ya, bukan untuk bangun rumah. Nggak ada itu. Nggak cukup. Banyak yang beda berarti. Bung Jumhur dulu angkatan 86 ya. Uang kuliah berapa dulu Bung? Ya kalau nggak salah 80 sampai 100 ribuan lah. 80-100 ribu ya. Masih ingat nggak harga rokok waktu itu berapa sebungkus? Nah gini, dulu itu. Atau kos? Nggak gini, 30 rupiahan per batang. Per batang, ya. Karena waktu itu gue inget kita demonstrasi soal tanah rakyat itu digusur per meternya 30 rupiah satu batang rokok lah kira-kira gitu. Oke. Gitu loh, jadi gitu loh datar tulis 30 ya 400-an kan sih bungkus ya. Mungkin yang paling gampang dengan uang kos lah. Uang kos waktu itu berapa Bung? Kos nggak? Nggak kos ya? Ke teman-teman nggak dengar? Nggak dengar ya. Iya. Tapi kurang lebihnya gini lah. Kalau saya dulu kuliah 21 ribu kosnya bukan kos lah. Uang bulanan itu yang dikirim 100 ribuan lah, 125 gitu. Jadi murah sekali. Sekarang dengan UKT, walaupun sudah dibatalkan ya. Iya, tunda. Oh ditunda. Dari 25 kan ditunda. Oh bukan dibatalkan? Bukan ditunda. Nah kalau anak-anak buruh itu gimana bisa kuliah kalau dengan cara pasti nggak gitu? bisa lah dengan model. Maksudnya mendapatkan universitas terbaik ya, bukan sekedar abal-abal. Ya. Nggak mungkin bisa, nggak akan nyampe. Oke. Buruh yang general workers ya. Kalau soal definisi workers beda-beda soalnya bos. Jadi satu tingkat di bawah direksi itu namanya buruh. Buruh ya. Jadi lo gaji 200 juta. Tapi lo bukan direktur, lo buruh. Seluruh peraturan perburuhan berlaku. Nah, makanya banyak yang ngejerit tuh waktu urusan omnibus law. Oke. Kan ada pemotongan pesangon sampai 40% tuh. Loh, kok saya dipotong ya? Lo siapa? Lo kan bukan direktur. Lo kan kepala divisi di bawah direktur. Ya lo dapat kaget tuh 1,5 miliar bedanya. Pesangonnya itu. Perbedaannya. Iya. Kaget ya lo buruh. Nah, direksi dan komisaris adalah representing mewakili owner. Nah, lo kontraknya privat di situ. Kalau berhasil lo ngasih berapa ke gua, itu silakan. Tapi kalau begitu lo direkrut, lo buruh gitu. Nah, ini orang kadang-kadang suka merasa diri udah gajinya 250 juta, gue bukan buruh lagi. Salah tuh. Sama buruh ya. Sama, undang-undang berlaku. Siap-siap aja dapat pesangon yang dipotong.
Nah gini Bung, kembali kepada soal uang kuliah ya. Yoi. Nah, kemarin tadi nggak sampai 100.000 ya, Nggak sampai. 80 ribuan atau berapa ya gitu. 86 malah. Itu eranya 86 ya. 86, berarti masih Soeharto. Soeharto dong. Masih Soeharto. Bung protes juga dulu atau Soeharto tuh. Protes. Ya, itu justru bagian daripada kita berbakti kepada rakyat. Jadi yang membiayai kita tuh rakyat. Sehingga kita bisa murah. Nah, sekarang rakyat digusur-gusur waktu itu ya. Isunya kan soal ya kita belain dong. Masa Apa isunya? Apa waktu dulu itu? Apa? tanah, Bos. Tanah ya. Jadi penggusuran tanah-tanah rakyat untuk lapangan golf waktu itu kan, perkebunan di Badega, di Gedung Ombo juga kan, kemudian di Pulau Panggung, di Lampung, macam-macam lah itu. Kita protes itu, jadi masuk ke isu-isu tanah. Nah, jadi bagian daripada kita dibayarin mereka, akhirnya sekarang bantu mereka. Gitu. Cara melihatnya begitu, bukan berterima kasih ke yang ini duit itu rakyat juga. Gitu. Karena PBN. Gitu. Gitu kira-kira Pak. Sekarang masih isu tanah tuh masih ada kelihatannya. Lebih parah. Sebab kemarin pulang dari Lombok. Iya, lebih parah Pak. Jadi saya tuh sedih. Sekali lagi saya bukan mau. Saya pernah ditangkap zaman Pak Harto lah, 86 itu 3 tahun di penjara. Tapi Pak Harto dulu ya, Orde Baru ya, itu PIR itu perkebunan inti rakyat, 20% itu milik inti, 80% milik rakyat. Di rakyat yang ini hasilnya dijual ke inti. Nah sekarang bisa hampir 100% punya inti. Oh dulu 80%, Rakyat plasmanya ya. Inti plasma. Ya. Intinya perusahaan yang punya pabriknya di situ sekalian. Nah sekarang terbalik, 80% boleh inti dan 20% ribut terus. Kan masih berantem patok-patokan. Jadi kok era reformasi jadi begini gitu. Lah itu ada apa kemarin land reform, bukan land reform apa? Undang-undang yang bagi-bagi sertifikat itu gimana itu? Jadi bagi-bagi sertifikat itu sangat berbeda dengan yang disebut dengan land reform atau reformasi agraria. Reformasi agraria itu adalah supaya orang yang nggak punya tanah menjadi punya tanah. Kalau sertifikat lu udah tinggal di situ puluhan tahun, emang udah nggak ada masalah di situ, disertifikasi. Itu aja bedanya. Oh karena dia sudah tinggal di situ. Puluhan tahun nenek moyangnya udah di situ, ya tapi belum bersertifikat, dikasih kemudahan sertifikat. Itu sih bukan ini, itu administratif. Kalau reforma agraria, tanah banyak tanah, tapi ada orang nggak punya tanah. Padahal dia bisa produktif kalau dia dikasih tanah. Itu yang kita distribusikan ke mereka. Ya. Itu intinya. Gitu. Oke, jadi Bung sekarang ini kan untuk demi ekonomi kita melakukan eksploitasi dalam berbagai hal, gitu ya. Bawah tanahnya, sumber daya alamnya, atau atas tanahnya, jadi pertanian itu ya, jadi kebun dan sebagainya. Tapi Bung pernah menyadari nggak bahwa fakta kan sering dibilang pertumbuhan ekonomi itu Bung, pertumbuhan ekonomi tinggi ya, Solo sekian, ini sekian gitu segala macam. Tapi faktanya pendapatan itu makin lama makin kecil loh rasionya terhadap ini. Gitu. Nah ini ada sesuatu yang keliru. Dan yang Bung perjuangkan itu adalah orang-orang yang berada di daerah itu kan. Betul. Nah sekarang kalau misalnya kita kembali soal perumahan rakyat tadi. Ada nggak ketentuan bahwa sebuah usaha yang mempekerjakan itu harus juga melengkapi lah atau kalau tidak memenuhi ya melengkapi dengan tempat tinggal mereka? Nggak ada. Itu faktanya yang terjadi seperti itu kan, nggak ada tuh Bos. Jadi gini, social preparation atau integrated social development di kita tuh lemah sekali. Perencanaan sosialnya itu nggak ada. Jadi ya itulah, orang bikin industri ngegusur orang situ. Bahkan orang situ kerja pun enggak. Kadang-kadang dia datang entah dari mana-mana. Kalau sekarang lebih ekstrim lagi dari Cina. Lebih ekstrim lagi ya kan. Nah itu harus kan ketika orang mau bikin industri kita persiapkan perumahannya, kemungkinannya, SDM-nya, ujungnya dilatih dulu, ada training untuk pada mana. Ini nggak ada Bos. Pokoknya ya sekenanya aja gitu. Jadi kayak nggak bernegara. Kayak nggak bernegara. Negara kan perencanaan kan. Iya. Ini kayak nggak bernegara. Nah dalam banyak kasus saya sering ya tidak ada data konkretnya, tetapi secara empiris ya. Ketika satu kawasan industri berkembang, itu justru sebagian besar daripada pekerjaannya itu kan pendatang ya,
Bukan dari situ ya? You are right. Itu benar. Makanya saya bilang tadi, yang mohon maaf ya, di Kerawang nih. Di Kerawang itu kan udah industri, tapi banyak TKI dari Kerawang. TKI lu kerja ke luar negeri, lu tahu di sektor-sektor informal kan di sana. Kan sebenarnya kan nggak beres dong harusnya. Harusnya mereka itu kan dilatih di apa untuk bisa diserap oleh industri yang ada di situ. Oh, TKI-nya masyarakat yang berasal dari Kerawang. Kalau gue ke luar negeri, pekerja migran Indonesia, PMI sekarang. Dulu TKI sekarang PMI. Nah, orang ini banyak dari manapun datang. Orang lain datang ke situ untuk kerja di industri di Kerawangnya. Orang Kerawangnya sendiri banyak yang kemudian tidak terabsorb karena mungkin memang tidak ada persiapan sosial untuk bagaimana. Nah, ini kan masalah apa sih yang membedakan kita dengan binatang, Bos? Bisa berencana. Iya. Binatang nggak bisa berencana. Naluri aja. Plek-plek aja gitu ya. Ada ini aneh, ini. Oh, dibangun berarti ini. Nah, itu kan gitu ya. Gue dapat makan, tiba-tiba ada ini lebih enak, pindah ke sini ya. Itu binatang. Manusia kan berencana, Bos. Jadi kalau lu mau bangun ini, dampaknya apa? Analisis dampak sosial, analisis macam-macam lah. Ini gue rasa negara ini bahkan dipotong-potong. AMDAL aja dibikin gampang. Undang-undang Omnibus Law AMDAL kan lo tahu sendiri. Hancur. Udah terserah lo dah. Jadi sekarang saya sambung ke situ. Ya. Kan katakanlah sebuah pabrik, dia berdiri di sebuah daerah lah, entah kota, entah kabupaten lah gitu ya. Peranan daripada kepala daerah ini sejauh ini seperti apa, Bung? Untuk mengatakan atau untuk melindungi lah warganya terhadap yang seperti tadi ada buruh masuk, orang dia sendiri nggak bisa bekerja dan sebagainya. Itu ada peranannya nggak untuk itu? Jadi gini, kepala daerah ada yang bisa argumen ya, tapi ada juga yang menunduk-tunduk gitu aja kalau itu datang dari pusat gitu. Ini bahaya juga buat kita. Ada yang berargumen juga? Ya ada lah yang saya nggak usah sebut lah, tapi dia bahwa ini rasa-rasanya harus didahulukan, harus begini. Ada yang, tapi mayoritas nggak ada. Mayoritas itu cuek aja udahlah. Kenapa ya? Bahkan terlibat kalau perlu. Nah, itu dalam proses dapat margin-margin yang nggak perlu. Itu ngeri, Bos. Nah, kalau udah terlibat kita udah nggak ada pertanyaan kenapa kan. Tetapi ada nggak karena ketidakberdayaan? Ketidakberdayaannya. Dia nggak punya kekuasaan apa-apa terhadap itu. Kan? Karena nggak punya kekuasaan gimana mau berdaya? Semua bahkan sekarang dengan daerah-daerah kawasan khusus itu kan semua peraturan dari pusat. Daerah harus ikut, kalau nggak ikut lo dianggap melanggar ini pusat kan. Bisa ada yang kalau nggak salah ada bupati yang dipidana gara-gara ngerubuhin rumah yang ada IMB, ingat di Sulawesi atau di mana? Gara-gara ada perusahaan bikin IMB, bikin bangunan tapi diam-diam aja, tiba-tiba bupati lo itu nggak ada IMB. Nah, akhirnya dikerjain tuh bupati masuk penjara kalau nggak salah. Gila, karena ini, gara-gara dia main-main sama perusahaan ini. Perusahaan ini kan punya link ke pusat di luar. Oh, ngeri, Bos. Kan negara preman, mafia ini, Bos, udah ngeri. Mafia, Bos. Mafia ya. Masa orang nyolong 15 tahun nggak ketahuan. Tambang gitu. Oh, gitu. Ya, gimana, Bos? Coba. 2000 kan jelas beritanya tahun 2015 sampai 2023. Maling selama 15 dengan nekat tambang itu loh. Antam itu loh. Iya. 15 tahun, ya kan? Nah, 2008, 8 tahun paling. Terbuka apa kan? Nggak ketahuan tuh, baru ketahuan Mas. Sekarang. Atau 271 triliun potensinya kan gitu kira. Ngeri banget. Kan kalau bukan negara mafia nggak bisa kayak gitu, Bos. Iya. Betul. Jadi gitu Om bilang. Ini Bung, sekarang kan ya buruh saya kira di mana-mana itu persoalan, bukan persoalan ya, itu kenyataan. Kenyataan karena masyarakat kita ini kan berlapis-lapis ya, berlapis-lapis. Terutama yang kurang beruntung lah, yang hanya bisa mengandalkan tenaga dan sedikit keterampilan lah dan sebagainya. Ini kan kalau tidak dipikirkan, toh mereka akan beranak pinak ini, Bro. Ya, untuk mengubah kehidupannya itu salah satu kan adalah pendidikan. Gitu. Nah, sejauh ini apa yang Bung Jumhur lakukan lah terkait dengan memastikan pendidikan anak-anak mereka lebih baik? Ya gini, pendidikan dan peluang kerja itu satu hal yang harusnya twin ya dia. Kalau lu cuma sekedar memproduksi orang terdidik, terampil, tapi lu nggak pernah menyiapkan, jadi lo gue nih, menyiapkan
Lebih enak kerja, gitu? Ya, kalau lapangan kerja, lapangan kerja nggak disiapkan, ini juga jadi kasihan juga. Dan ini sekarang kemarin diakui 10 juta Gen Z Nggak kerja, susah kerja ya. kenapa? Ya memang lu tahu sendiri bos, kontribusi industri manufacturing terhadap PDB kita itu sorry lah ya. Iya. Zaman Pak Harto 30% bos, terakhir tuh tahun 98. Sekarang 18%. Artinya ya industri kita memang deindustrialisasi. Kalau udah ada deindustrialisasi artinya memang nggak menyerap tenaga lapangan kerja gitu. Nah, kenapa bisa terjadi? Kita pemuja impor bos, pimpinan-pimpinan nasional, pejabat-pejabat tingkat pusat ini pemuja impor. Semua yang bisa impor lah, nggak peduli, dalam yang penting gue dapat margin. Jadi ideologinya bukan Pancasila, ideologi hari Pancasila kemarin kan, ideologinya margin. Pejabat kita ideologinya margin. Kalau gue impor margin gue ketahuan sekian triliun. Nah, dampaknya industri mati, nggak ada orang bisa direkrut. Masa negara sesubur ini semua hampir ngimpor. Gula kita tahun 40-an bos masih menjadi pengekspor gula terbesar di dunia. Sekarang pengimpor besar gula terbesar di dunia. Gimana logikanya gimana? Aduh, gila bos. Jadi udah sedih deh gula. Nah, Bung, kalau kita ngomong industri ya, Bung Jumhur masih punya harapan bahwa ada industri yang bisa berkembang, manufacture maksud saya di Indonesia hari ini. Ya, artinya gini. Apakah kita nggak terlalu terlambat untuk memulai itu? Gini, jadi itu nanti akan banyak derivatifnya ya. Ada yang memang mungkin kita tinggalkan, tapi ada yang juga masih bisa kita kerjakan. Dan di sinilah perlu riset, perlu knowledge tentang itu. Enggak ujuk-ujuk juga kita bikin ini begitu, enggak juga begitu. Karena memang kita udah kelama, laggingnya terlalu lama gitu yang kita tinggalin. Jadi kenapa negara tetangga kita bisa, kayak Malaysia masih bisa, Vietnam masih bisa, semua masih bisa. Kenapa kita nggak bisa? Kan padahal kita melimpah gitu sumber daya kita, manusia kita. Artinya kita nanti kita pilah gitu. Jadi gue masih optimis. Manufacturing. Oke lah, mungkin ada 1-2 ya. Tetapi itu debatable lah. Tapi saya perlu kajian. Iya, saya melihat sebetulnya yang paling memungkinkan itu adalah service industry. Ya. Yang bisa melibatkan sumber daya manusia lah. Ya. Nah, tapi gimana service industri bisa berkembang jika daerah itu tidak memiliki keleluasan untuk membantu service industri ini berkembang? Kita jangan bilang Bali, tadi kan Bung lihat Badung ya. Badung itu sudah jadilah. By sejarah dia sudah tercipta seperti itu, atau Jakarta lah. By sejarah dia sudah tercipta seperti itu. Banyak daerah-daerah lain yang sebetulnya kan kemarin ada kawasan pariwisata inilah itulah segala macam. Fisiknya manusianya nggak disiapin. Nah ini gimana nih? Ya saya setuju. Jadi memang kan ada international best practice lah. Ya. Itu semua orang bisa kemudian belajar bagaimana menjadi SLA yang oke terhadap tamu ya gitu. Itu sebenarnya mudah kok bos. Jadi gini ya, bahkan tidak harus dari bidang sekolah di bidang itu, kalau ada training yang bagus itu juga orang bisa. Jadi menurut saya sih gini, pertama campaign kita. Memang kalau dari angka-angka wisatawan asing terhadap Indonesia itu dibandingkan dengan kehebatan Indonesia ini, wah jauh lah dibanding tetangga-tetangga kita. Jadi menurut saya campaign itu penting. Makanya harus menyiapkan anggaran untuk campaign juga tentang Indonesia. Nah, tapi campaign itu dibarengi dengan services. Campaign apa buzzer ini? Enggak, ini untuk dunia. Iya, oke. Untuk dunia lah. Jadi ya sekarang orang taunya Asia tuh Malaysia bos. Jadi orang tuh sekarang kalau orang luar negeri ya, dia bisa ngabisin 2 minggu di Malaysia, terus ya ke Indonesia mampir sebentar terus pulang. Dia anggap tuh dengan Malaysia udah cukup gitu. Artinya kan campaign dia berhasil. Kita campaign, dan campaign itu sebenarnya nggak banyak dibandingkan dengan yang nggak karu-karuan duit dibuang-buang itu apa sih gitu loh. Harusnya ada campaign. Nah tapi dalam negeri dibenahin infrastruktur ke arah sana, SDM-nya. Gue masih optimis kok. Kita dari sisi service itu wisatawan nih, gue optimis. Oke. Nah, Bung, sekarang saya pengen bandingin deh. Oke. Zaman Soeharto tadi protes, penjara juga ya. Kemarin juga di penjara juga. Di penjara ya, tapi bukan terpidana. Bukan terpidana. Ya, karena gini,
Saya lagi kasasi, tiba-tiba undang-undangnya dibatalin di Oh, MK. oke. Ada yang mengajukan sih itu Haris Azhar menguji materi udah nggak layak, undang-undang ini ngaco lah gitu. MK membatalkan. Jadi saya ya udah gugur lah. Teorinya kan gugur dong. Bukan terpidana Nggak, lagi bukan ya. terpidana. Jadi saya ini bahkan saya bisa nuntut. Lah saya dihukum ngapain 7 tahun ini? Dasarnya apa nuntut saya? Orang undang-undangnya nggak ada ya. Tapi itu dari tahan ya. Nggak berlaku surut. Nggak berlaku surut ya udah makanya kira-kira gitulah. Iya, Jadi tadi saya belum terpidana karena saya lagi kasasi. Ya. Artinya kalau itu memang betul dibatali, Batalin. Bung ya, terus kemarin sempat ditahan lah ya, sempat ditahan. Ini kan harusnya belajar untuk tidak semena-mena ya. Iya. Kesemena-menaan itu menyebabkan Bung rugi tuh Iya. ditahan. Persis. Ya kan? Nama baik apa Nama semua. baik, Nah, nama gitu. macam. Oke. Sekarang yang saya mau tanya adalah, Oke, siap. lalu apa bedanya Soeharto sama Jokowi? Yang dari sisi apa ya, Pak Soeharto atau Orde Baru ya, itu dia punya perencanaan dalam membangun. Bahkan kita ingat ada apa PJP 1, PJP 2, pembangunan jangka panjang, ada Repelita. Itu betul terstruktur, rapi, tertib diikutin itu. Ada Bappenas kerja benar. Nggak ada sesuatu yang ujuk-ujuk. Semuanya terencana. Dan emang kalau mau jujur ya, menteri-menterinya ya kelas nomor 1 lah. Harto tuh ngangkat orangnya. Karena dia mungkin karena di otoriter berkuasa penuh, maka dia ngangkat menteri bener-bener yang memang jago gitu. Jadi kita akui lah menteri-menteri zaman Pak Harto kelasnya beda dengan zaman sekarang kan. Kalau sekarang kan karena kan politik ya, istilahnya sembarangan juga bisa gitu. Nah, sehingga lebih tertib pembangunan dan apa parameter kemajuannya kelihatan. Ya memang trade off dengan hak asasi ya, itu ada plus minusnya. Jadi, nah yang repot sekarang itu gini, di zaman Jokowi ini, ya kemajuannya nggak kelihatan buat masyarakat ya, indeksnya kan turun, semua turun indeks ke demokrasi. Terus indeks demokrasi dan hak asasi turun juga, jadi aneh gitu loh. Jadi trade off-nya masa apa gitu loh. Kalau dulu lu nggak boleh ngomong tapi pembangunan dirasain, ya kan? Pak Harto meninggalkan kita tuh dengan tadi industri gitu ya, lebih tinggi. Kemudian ketimpangan 0,3. Sekarang ketimpangan 0,4, lebih timpang. Dulu soal perkebunan inti rakyat sekian. Ada patch-nya gitu. Kemiskinan turunnya sekian persen, ada patch-nya gitu. Nah, sekarang ya Bos, ini jadi buat saya mungkin bukan hanya Jokowi, tapi di era reformasi ini ya. Era reformasi ini saya kalau dari sisi korupsinya misalnya. Zaman Pak Harto dulu namanya otoritarian birokratik rente, korupsi yang berbasis pada otoriternya Soeharto. Karena itu hanya sekitar dia aja. Gue nggak dengar tuh menteri-menteri korupsi zaman Soeharto, dirjen-dirjen ditangkap atau anggota DPR ditangkap, pengusaha ditangkap nggak banyak. Aduh 1-2 aja paling. Kayaknya nggak ada menteri ya yang ditangkap ya. Nah, menteri ditangkap gara-gara korupsi ya. Gitu. Sekarang Bos, zaman era reformasi ini ya menteri ditangkap, dirjen ditangkap, pengusaha ditangkap, anggota DPR ditangkap, hakimnya ditangkap. Jadi lebih konspiratif dan angkanya lebih dahsyat. Lebih dasar. Ini dulu kita ditansil ya, 1,3 T aja, waduh gila banyak banget ya. Sekarang tiba-tiba sekian ratus triliun, Asabri 23 triliun, Jiwasraya 18 triliun, kayak gitu, stres Bos. Ini apa sebenarnya gitu loh. Apa dong? Ya, gue sih percaya akhirnya mudah-mudahan gini, kita ini kan penyembah, penghamba pada kekuasaan nih. Artinya yang tanda kutip disembah, tanda kutip ya, presiden, kalau dia mau membenahi bisa terjadi. Jadi kita nggak bisa berharap lagi dari top down perubahan itu. Bottom up. Bottom up tapi dari top down. Itu yang gue sebut sering jalan Nabi Musa atau jalan Gorbachev. Oh jadi Bung Jumhur expect yang sekarang yang baru. Sekarang mau ngarepin dari mana? Ya. Ya, Kira-kira mungkin nggak dia melakukan itu? ya sekali lagi dia punya background yang berbeda dengan yang lainnya. Dia pertama dia udah nggak secara ekonomi dia udah aman lah gitu ya. Dia dari ningrat Republik, bapaknya kakaknya pejuang, bapak saudara pejuang semua, patriotismenya ada gitu ya. Dan dia juga punya narasi, punya pikiran, biasa berdebat, dan harusnya sih dia bisa. Harusnya dia bisa. Nah, kalau sekeliling-kelilingnya ini yang sekarang inilah katakan begitu yang ya rezim Jokowi ini ya repot.
semuanya rezimnya ideologinya sekelilingnya margin. Kalau misalnya kita pakai salah satu parameter itu adalah gampang terpengaruh. Ya. 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 Menurut Bung, Jokowi sama Prabowo kira-kira Kalau gue sih yakin Prabowo lebih punya integritas, Mas. oke. Jadi apa namanya ya, dia beda lah dia. Karena gini juga ya. Tapi gini ya. Sekarang yang menarik kan gini Pak. Ini pertanyaan menarik. Kita nih mungkin bisa pidato, bisa marah-marah di depan panggung, bisa hebat lah gitu. Wah orang hebat, gitu, puja-puji. Tapi belum tentu loh orang kayak kita bisa menghinakan diri. Nah, buat gue Prabowo, Menghinakan diri ya. menghinakan diri. Oke. Buat gue Prabowo dari pesaing dia, kemudian dia akhirnya jadi menteri, dia menghinakan diri. Tapi dia punya target. Gue terlepas dari urusan ini, gue bicara umum aja. Dia punya target. Oke, gue terhina sekarang, tapi gue ntar jadi presiden. Dan setelah itu baru gue mau benahi Indonesia. Kalau ternyata dia jadi presiden dan dia benahi Indonesia dengan benar, sesuai dengan pikiran-pikiran yang dia pernah manifestasikan dalam berbagai kesempatan, maka dia pahlawan buat Indonesia. Tapi sebaliknya, kalau plek ketiplek ngikutin gaya rezim ini, yang serba gak karu-karuannya, ya udah dia bagian dari masalah Republik ini. Oke. Kayak gitu aja. Berarti kita akan Gue masih optimis. Tapi kita ya, akan tunggu ya. Kita lihat. tunggu mudah-mudahan dengan segala latar belakang dan tadi ya yang diceritakan. Ya, oke. Dan kita bisa lihat nanti dari staffing juga. Staffingnya gimana dia. Kita lihat ini jadiin ini jadiin. Nah, kita kelihatan tuh. Kelihatan lah. Arahnya kemana gitu. Ya mudah-mudahan sih dia kembali ke jati diri dia. Jati diri dia yang dia kan sosialistik lah. Jadi bagus lah pikirannya gitu. Itu Indonesia banget sebenarnya. Pertanyaan terakhir Bung ya. Oke siap. Kalau Dewa nih bos. Iya, makanya udah mau berangkat kan, udah mau berangkat kan. Iya. Kalau skala 1-10 mengenai kebobrokan, 1 tuh bawah banget, ya 10 di atas. Bung letakkan, kita mulai dari Soeharto deh. Soeharto di skala berapa? Wah ini ngeri juga nih kayak begini bos. Ada pembidangan nggak? Kalau ada pembidangan di ekonomi dia mungkin 9. Ya di dalam inilah dalam pemulihan ekonomi ya 8 atau 9. Bernegara. Bernegara dia trade off kan dengan hak asasi apa semua ya, jadi ya mungkin kalau diagregatkan kira-kira berapa? 7 lah. 7. Soeharto ya. Oke. Saya langsung loncat aja ke Jokowi. Jokowi di berapa? Oh dia jauh di bawah 5 bos. Jauh di bawah 5 ya. Oke. Buat gue ya, karena dari sisi human right, hak asasi demokrasinya berantakan, dari sisi ekonominya juga berantakan. Jadi buat gue mungkin 3, 4 udah bagus. Oke. Jadi saya ingin menyimpulkan harapan dari Bung Jumhur tadi, karena Prabowo juga dia merupakan keluarga dari Pak Harto sebelumnya. Pernah di situ ya. Setidaknya dia tidak mau lebih jelek dari mertuanya lah. Harusnya begitu. Plus dia tindakan demokratis yang pernah dia gagas juga tentang demokrasi harusnya jauh lebih bagus. Karena dia mengoreksi pikiran-pikiran otoritariannya Orde Baru kan. Dengan dia ikut bikin partai, itu kan bagian dari dia menghargai demokrasi dong. Betulnya ya. Kita tunggulah. Ya. Kita tunggu. Gitu. Mudah-mudahan. Thank you. Yang amat berhormat Bapak Jilal. Terima kasih ya, Bung Jufrul. Thank you ya. Aku ke International Labour Conference di ILO Jenewa. Sore ini berangkat. Iya berangkat nih. Sekarang kita siap-siap langsung ke airport nih. Tapi harus Sehat-sehat, datang ke sini. selamat semuanya. Siap. Tidak ada halangan apa-apa. Sampai ketemu. Ada pesan? Udah, jalan terus. Oke. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi.